tawanya sukacita, sedih dan marahnya duka kita. Cukup melihatnya tersenyum saja, meski itu tak berarti memilikinya. Cukup berada di sampingnya saat ini, meski entah kapan ia harus pergi. Berkat bantuan Aji, Lili berhasil kembali ke Jakarta. Ayah sempat keberatan, tapi karena Jaya juga meyakinkan bahwa ia akan segera mutasi ke Jakarta lagi dalam minggu itu, akhirnya izin kedua orang tuanya pun diterima. Sederet pesan emak dan ayah disampaikan melalui Aji, karena menurut mereka, ngomong sama Lili sama seperti bicara dengan radio rusak alias tidak ada gunanya. Aji dengan takzim mendengar semua pesan itu. Lili benar-benar takjub pada kedua orang tuanya. Hanya dalam 3 hari, mereka sudah menyerahkan putri kesayangan satu-satunya mereka pada orang asing. Dalam perjalanan pulang, Aji meminta Lili istirahat, meski hanya jarak Bogor-Jakarta. Tapi obat yang diminum Lili membuatnya tertidur sepanjang jalan. Begitu sampai, Aji kembali menggendong gadis mungil itu. Ia tak mau mengambil resiko apapun. Dengan sederet pesan orang tua Lili, ia tak ingin gadis itu celaka lagi. Sampai di apartemen, Tiar sedikit kaget melihat kedatangan Lili. Lebih kaget lagi melihat Lili digendong dengan princess style oleh Aji sekali lagi. Karena masih mengantuk, Lili langsung tidur. "Makasih ya Pak," bisik Lili. "Mas," ralat Aji sambil menyelimuti gadis itu. "Iya, Mas Aji," ulang Lili. Matanya sudah terpejam lagi. Aji tersenyum menatap wajah Lili sebelum mengecup keningnya. Tiar yang berdiri di pintu juga ikut tersenyum. Lama-lama dia lupa kali tuh cara berjalan. Kesana kemari digendong lo terus. "Bang." Setelah mengucapkan terima kasih dan berpamitan, Aji pun pulang. Sementara Tiar kembali ke laptopnya yang masih menampilkan wajah Abang Lili. "Jaya, denger tadi, Bang?" tanya Tiar sambil duduk, meraih mouse, melebarkan screen wajah Jaya. Saat Aji datang tadi, ia memang sedang mengobrol dengan Jaya yang kembali ke Kalimantan untuk membereskan barang-barangnya. Di layar monitor laptop, Jaya mengangguk. "Abang rasa sudah saatnya kita mikirin hubungan kita. Yar, adik saya sudah ada yang jaga." Tiar tersenyum. "Bang, selama Lili dan Bang Aji belum resmi, Titi gak bakal berhenti jagain adik abang. Buat Titi, Lili itu saudara kita satu-satunya." Jaya menatap Tiar dengan sayang. Dan itu yang bikin abang makin jatuh cinta tiap hari sama Tiar. Tiar mengulurkan tangan, menyentuh wajah yang ada di layar monitor. Mungkin inilah cinta. Tiar sudah mengenalnya. Cinta tak memandang waktu dan tempat, apalagi alasan. Cinta hanyalah tentang pengertian dan penerimaan. Mereka yang mencintai lebih suka memberi dibanding menerima. Berkorban bagi orang lain, memberi bagi para pencinta, menderita bagi orang lain, menerima bagi para pencinta. Sesuatu yang akan sulit dipahami kecuali mereka sedang jatuh cinta. Aji memilih berbelok ke arah kantornya.
lebih dekat dari rumahnya sendiri. Ia juga tak ingin ditanya oleh papa. Sesuatu yang sedang ingin dihindarinya saat ini. Belum waktunya. Sebentar lagi. Ia benar-benar lelah. Tapi ada pekerjaan tertunda di kantor dan Danu sudah menunggu dari sore tadi. Beberapa meeting yang digantikan Danu telah menunggu untuk dicek hasilnya. Aji tak bisa menunda hal itu karena proses lanjutan harus segera dilakukan. Danu sudah tertidur dan terbangun 2 kali. Sebelum akhirnya Aji masuk, wajahnya jelas sekali terlihat lelah dan mengantuk. Tapi Danu tak bisa membiarkannya langsung beristirahat. Mau langsung gue jelasin atau mau gue buatin kopi dulu? Tanya Danu saat Aji duduk dan menyandarkan kepalanya ke sandaran kursi. Aji menegakkan punggung. Sembari memijat dahinya. Ia menggeleng. Gak usah. Dan, langsung lo jelasin aja deh. Gue takut entar malah susah tidur. Besok pagi ada meeting kan? Danu mengangguk. Ia pun meraih setumpuk dokumen yang sudah disiapkannya. Satu persatu mulai menjelaskan semua progres pekerjaan itu. Mulai dari proyek yang besar, hingga beberapa masalah administrasi untuk persiapan RUPS Asteris. Besok gue aja yang anter Lili ke visio deh. Ji. Lo bolak-balik tiap hari gitu. Bisa ambruk lo. Saran Danu usai rapat kecil itu dan membereskan dokumen yang bertebaran di meja kerja Aji. Aji menggeleng. Sambil bangkit dari kursinya. Lili sudah di Jakarta. Tadi balik sama gue. Sudah sembuh? Tanya Danu. Dokumen-dokumen yang sudah beres itu kini diangkatnya. Aji kembali menggeleng. Gak betah katanya. Tapi gue rasa dia gak suka gue deket sama keluarganya. Danu tertawa kecil. Kan udah gue bilang, lo cepetan confess ke dia. Ia berasa digantungkan kalau lo diem gitu. Lo enak aja ngomong. Sama Emi aja lo udah berapa tahun mendem. Udah bisa ngomong belum? Ya gue juga perlu persiapan kali. Serang Aji balik. Ah, lo gitu deh. Dikit-dikit ke Emi. Pokoknya selesai proyeknya si Theo. Lo janji liburan buat gue ya. Gue ada urusan. Kata Danu ceplas-ceplos. Seraya tertawa terkekeh-kekeh. Aji juga ikut tertawa sebelum mengangguk. Setelah Aji masuk ke kamarnya sendiri, Danu keluar dari kantor Aji. Sambil menghela nafas sahabat sekaligus orang kepercayaan Aji itu memikirkan tentang cinta. Cinta memang ajaib. Membuat seorang pria bernama Aji, yang punya banyak gadis pilihan jauh lebih dari Lili, rela menyetir sendiri bolak-balik di tengah kesibukannya hanya untuk mengurusi kekasih hatinya. Membuat seorang pria playboy seperti dirinya, yang biasanya tak ada masalah mengumbar rayuan pada siapapun, selalu terdiam 1000 bahasa di depan gadis bernama Emi. Tak ada yang bisa paham bagaimana cinta bekerja. Karena hanya mereka yang jatuh cinta, yang paham betapa rumitnya cinta itu. Lili kangen pada gedung GE yang enjelimet seperti labirin. Kangen teman-temannya. Kangen pada pekerjaan yang membingungkan dan tentu saja kangen melihat Aji di kantor.
Si bos galak itu memang menengoknya setiap hari. Semua pesan Lili juga langsung dijawabnya. Masalahnya, Aji yang datang jauh berbeda dengan Aji yang ia biasa lihat di kantor. Ternyata benar kata Tiar, yang selalu terkagum-kagum saat melihat Bang Jaya beraksi dengan seragamnya. Seorang pria terlihat lebih tampan saat mereka sedang bekerja. Sekarang kaki Lili sudah tak lagi mengenakan perban. Memang masih dibalut, tapi untuk menjaga kestabilan saja. Lili sudah bisa berjalan dan masih bisa pakai sepatu. Hanya untuk sementara ia harus melupakan high heels-nya. Lili sih senang-senang saja. Ia memang tak terlalu suka dengan sepatu tinggi itu. Tadi pagi Aji juga sudah tahu. My hubby, hari ini kerja? Lili, yes. Boss, I'm back. Kenapa? Takut ya? My hubby, kok gak kasih tahu, kan bisa si jemput? Lili naik taksi online. Mas, tenang deh. My hubby, ya udah. Si Usun, persis di depan gedung GE. Lili melihat pelataran lobi dipenuhi oleh orang-orang yang memegang kamera dan mikrofon. Mereka duduk-duduk sambil mengobrol dan menyiapkan perlengkapan kameranya. Dari badge-badge yang tergantung di leher mereka, Lili tahu kalau mereka itu wartawan. GE memang bukannya tak pernah didatangi wartawan. Tapi baru kali ini Lili melihat mereka datang di pagi hari begini. Saat masuk, Lili juga masih melihat orang-orang berkumpul. Kali ini para karyawan dan staf di gedung GE sendiri berkerumun membentuk kelompok-kelompok. Ada juga karyawan dari para rekanan berdiri di sekitar lobi, membicarakan sesuatu. Lobi yang biasanya hanya dilalui para karyawan mendadak seperti pasar. Lili mengedarkan pandang, mencari-cari wajah-wajah yang ia kenal. Ia bekerja baru sebulan, jadi tak banyak yang ia kenal. Untungnya, ada seorang pria muda berbaju biru housekeeping yang ia kenal tengah berdiri tak jauh. Itu Adang. Mas Adang, panggil Lili. Adang menoleh, dan saat melihat wajah yang ia kenal, pria muda itu berlari mendekati Lili. Ya Mbak Lili sudah sehat, gimana kakinya? Tanya Adang sambil memperhatikan kaki Lili yang masih dibebat. Udah gak apa-apa. Cuma masih harus dibebat dulu. Biar sembuh betul, jawab Lili. Lalu ia menunjuk ke arah orang-orang. Ada apa sih, kok rame? Adang menghela nafas, mendekat sedikit ke Lili sebelum memberitahu. Tadi ada artis itu loh, Mbak, yang lagi digosipin sama bos Presdir. Pas Pak Bos masuk lobi, tahu-tahu dia muncul, peluk-peluk Pak Bos sambil nangis. Minta maaf dan ya, lanjut Adang dengan wajah memerah. Apapun skene yang ia lihat, pasti itu sesuatu yang membuat semua orang jengah melihatnya.